Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisya dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang Central Processing Unit atau sering disingkat dengan CPU. Nah, apa sih CPU itu? Jadi, Central Processing Unit atau disingkat CPU biasanya juga disebut prosesor. Di dalam sistem komputer, piranti ini memegang peran yang sangat penting. CPU seringkali disebut sebagai otak komputer. Meskipun penyebutannya seperti itu, tidak hanya bertindak sebagai mesin pemroses, tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Fungsi pengingat ditangani oleh komponen tersendiri yang dinamakan memori. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. Selanjutnya, bagian-bagian dan fungsi dalam CPU. Nah, di sini terdapat 10 bagian dan fungsi CPU. Yang pertama itu power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Selanjutnya yang ketiga hard disk. Hard disk atau bisa disebut juga hard drive, fixed disk, HDD, atau cukup hard disk saja adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Yang keempat, prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Yang kelima, VGA card. Kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Yang ketujuh, kabel HDD. Kabel data mempunyai fungsi penting juga yakni untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu LAN card atau Local Area Network. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Selama kita mempunyai LAN card, ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet. Yang kesembilan yaitu kabel UTP. Kabel UTP mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangatlah mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu RAM atau Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, maka semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. Nah, di sini juga terdapat cara kerja dari CPU. Jadi, yang pertama yaitu saat data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Yang kedua, apabila terbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage. Namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Yang ketiga, jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register. Yang keempat, data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Yang kelima, hasilnya ditampung di akumulator. Yang keenam, apabila hasil pengolahan telah selesai,
maka control unit akan mengambil hasil pengolahan dari akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Yang terakhir, jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output store. Selanjutnya di bagian B, microchips, miniaturization, dan mobility. Pada bagian microchips atau sering juga disebut sebagai IC adalah komponen utama dalam CPU modern. Penemuan microchips oleh Jack Kilby dari Texas Instruments dan Robert Noyce dari Fairchild Semiconductor pada akhir 1950-an membuka jalan bagi revolusi komputasi. Inovasi ini menandai transisi dari sirkuit elektronik yang terdiri dari komponen distrik ke era integrasi skala besar. Sedangkan pada bagian miniaturization adalah proses membuat komponen elektronik, sirkuit, dan perangkat menjadi lebih kecil. Dalam konteks CPU, miniaturisasi telah menjadi pendorong utama kemajuan teknologi. Dan yang terakhir pada bagian mobility. Seiring dengan miniaturisasi, mobilitas telah menjadi faktor kunci dalam perkembangan CPU. Tren ini didorong oleh permintaan konsumen akan perangkat komputasi portabel seperti laptop, smartphone, dan tablet. Evaluasi CPU untuk mobilitas telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan membentuk lanskap komputasi modern. Selanjutnya di bagian C, the system unit. Unit sistem juga dikenal sebagai casing atau tower pada komputer desktop adalah wadah fisik yang menampung komponen utama komputer, termasuk CPU. Meskipun sering diabaikan, desain unit sistem memiliki dampak signifikan pada kinerja dan umur komponen di dalamnya. Evolusi unit sistem mencerminkan perubahan lebih luas dalam industri komputer dengan fokus pada efisiensi, fleksibilitas, dan pengalaman pengguna. Jadi di sini juga terdapat beberapa aspek penting dari unit sistem modern meliputi manajemen thermal, faktor bentuk, modularitas, efisiensi daya, peredaman kebisingan, konektivitas, keamanan fisik, dan pertimbangan lingkungan. Pada poin terakhir yaitu future development in processing. Meskipun kemajuan dalam teknologi CPU tradisional terus berlanjut, industri juga mengeksplorasi paradigma baru untuk memenuhi tuntutan komputasi masa depan. Beberapa area pengembangan yang menjanjikan meliputi yang pertama komputasi kuantum, yang kedua arsitektur neuromorfik, yang ketiga chip 3D, yang keempat komputasi optik, yang kelima komputasi reversible, yang keenam arsitektur heterogen, yang ketujuh kecerdasan buatan AI khusus, yang kedelapan komputasi in memory, yang kesembilan komputasi DNA, yang kesepuluh komputasi spintonik, yang ke-11 komputasi probabilistik, yang ke-12 komputasi biohibrid, dan yang ke-13 komputasi termodinamik. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu evolusi CPU dari komponen distrik menjadi microchip canggih yang kita kenal hari ini adalah salah satu prestasi teknologi paling mengesankan dalam sejarah manusia. Miniaturisasi dan fokus pada mobilitas telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, membuat komputer menjadi lebih mudah diakses dan lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sementara, tantangan seperti batas fisik, miniaturisasi, dan peningkatan kompleksitas desain terus muncul. Industri terus berinovasi, perkembangan masa depan dalam pemrosesan dari komputer kuantum hingga arsitektur neuromorfik menjanjikan lompatan besar dalam kemampuan komputasi.